rumus 1 warna hitam. Rumus 1 warna hitam. Silahkan saudara perhatikan. Bertemu dengan huruf ba. Perhatikan media gambar di samping. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin kemudian bertemu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Di sini kami akan membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam melancarkan bacaan Al-Quran dan juga memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan ditambah media gambar dalam penjelasannya, maka semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian semoga dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Sehingganya bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Qurannya, semoga bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga Bapak Ibu saudara semuanya senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga bisa menjadi seorang ahli sedekah. Dan dengan rezeki yang barokah tersebut, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Sekarang masuk pada surah Al-Baqarah ayat 282. Seperti yang kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat 282 ini, ayatnya sangat panjang sekali. Oleh sebab itu seperti biasa akan kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama, sehingga kita belajarnya pun bisa lebih efektif. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja. Yang terpenting bagi kami semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung bisa memahami tajwidnya, dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, sehingganya bagi yang belum lancar dapat bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama. Bagian yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 282 ini. Pada bagian yang pertama kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai selesai sini. Jadi dari sini sampai selesai sini. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Namun di sini kami selalu menyarankan hendaknya Bapak dan Ibu saudara semuanya nantinya bacalah terlebih dahulu secara full surah Al-Baqarah ayat 282 tadi. Kemudian karena ini yang akan sama-sama kita pelajari dan kita bahas, maka mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Setelah itu baru kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum
bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Sekarang mari sama-sama kita uraikan ya, kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu, di sini kami membuka infak untuk pembelian laptop yang akan kami gunakan untuk memproduksi video-video dakwah di channel ini. Jadi bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang mau ikut berinfak, berdonasi membantu kami dalam pembelian laptop ya, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini. Di situ sudah kami cantumkan nomor rekening kami dan juga nomor WhatsApp kami. Semoga dapat menjadi amal jariah Bapak dan Ibu saudara semuanya yang berpartisipasi dalam infak tersebut. Baik, mari kita bahas tajwidnya. Pertama di sini, ya dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya dia namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok dari mad tabi'i berubah nama menjadi mad jaiz munfasil? Sebelum itu perhatikan media gambar di samping. Di situ ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 warna biru, perhatikan. Nah, kemudian perhatikan penjelasan kami. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, kemudian bertemu dengan huruf yang di atasnya ada tanda seperti ini, tanda harokat fathah berdiri, berbentuk alif kecil seperti ini. Huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini ya, itu dibaca panjang, sehingganya ya dibaca panjang. Sesuai dengan rumus 3 warna biru. Pada awalnya dia namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini nih, dengan huruf hamzah nih. Dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kata, dalam dua kata yang berbeda, atau dapat juga kita pahami di lain kalimat atau di lain kalimah begitu. Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kata yang berbeda atau di lain kalimat ya, maka berubah nama menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Huruf hamzahnya mana? Ini huruf hamzah nih. Ingat ya, kalau ada huruf alif kemudian dia memiliki tanda baca. Ada huruf alif memiliki tanda baca, maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Ini ada alif, ada tanda bacanya. Ini di bawah nih ada alif, ada tanda bacanya. Ini ada alif, ada tanda bacanya. Ini ada alif, ada tanda bacanya. Huruf alif yang memiliki tanda baca maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Perlu untuk diingat. Mungkin nanti saudara juga ada yang bingung gitu ya. Ini kan dari segi penulisannya dia menyatu, kok tadi dikatakan di lain kalimat ya atau di lain kata begitu. Kok bisa dikatakan dalam dua kata yang berbeda kan, tapi ingin tulisannya dia menyatu begitu. Dari segi penulisan memang ini hamzahnya menyatu dengan huruf ya. Menyatu, tapi dari segi makna dia sudah di lain kalimat, sudah dalam dua kata yang berbeda begitu. Makanya secara hukum ini mad jaiz munfasil. Panjangnya 4 harokat, 4 sampai dengan 5 harokat. 4 harokat itu kira-kira 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Ya ayyuhalladzi. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Dalam hal ini juga saudara silakan baca-baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video pada bagian yang bawah. Ya
ayyuhalladzina amanu. Kemudian di sini ada huruf ya bertasydid. Huruf ya bertasydid ya. Huruf ya bertasydid yang dia itu bukan idgham. Huruf ya bertasydid yang bukan idgham, atau supaya lebih mudah lagi, kalau ada huruf ya bertasydid sebelum huruf ya bertasydid ya. Sebelum huruf ya bertasydid ini berarti kalau sebelumnya berarti yang di sebelah kanan, huruf yang di sebelah kanan atau harokat yang di sebelah kanan daripada suatu huruf. Ini huruf ya bertasydid. Sebelumnya mana? Sebelah kanan huruf ya. Sebelah kanan huruf ya mana? Ini. Nah. Jadi kalau ada huruf ya bertasydid sebelumnya ini ada harokat fathah seperti ini, atau kasrah atau dhammah, maka huruf ya bertasydidnya itu dinabr. Ini kan huruf ya, ini tanda tasydid nih, seperti huruf W atau seperti angka 3 terbalik ke atas. Sebelum huruf ya bertasydid ini ada ini nih, harokat fathah nih, ini. Nah, baris satu di atas huruf harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah, maka huruf ya bertasydidnya itu dinabr. Nabr itu adalah tekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suara kita itu sedikit lebih tinggi ya, dibandingkan dengan huruf-huruf di sampingnya. Ya ayyuha ditekan seperti itu. Kalau dalam surah Al-Fatihah tuh iyyaka na'budu wa seperti itu. Nah, ini ya bertasydid ya ayyuhalladzi. Kemudian di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Huruf syamsiyahnya mana? Huruf lam ini. Nah, perhatikan media gambar di samping. Apabila ada huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf lam termasuk huruf syamsiyah kan? Maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Ini huruf alifnya ini huruf alif. Nah, ini huruf lam bertasydid nih. Ini kalau diurai maka di sini ada dua huruf lam nih. Ada huruf lam, ada huruf alif, ada huruf lam yang satunya lagi, baru huruf lam yang ini nih. Nah, karena huruf lam yang bertasydid berarti kalau diurai ada dua huruf. Huruf bertasydid itu kalau diurai ada dua huruf ya. Nah, ini huruf lam, maka berarti ini ada dua huruf lam di sini begitu. Maka di sini huruf syamsiyahnya tetap huruf lam yang ini. Nah, kalau saudara mungkin masih bingung begitu ya, nanti di pembahasan yang selanjutnya ya, di part yang selanjutnya, di bagian yang selanjutnya daripada surah Al-Baqarah ayat 282 ini nanti akan kita temui kembali insyaallah. Nah, kemudian di sini dzi dibaca panjang. Kenapa kok dzi dibaca panjang? Apa tanda panjangnya dzi itu apa? Sekarang perhatikan media gambar di samping. Di situ kan ada rumus 1, rumus 2, rumus 3 tuh. Sekarang perhatikan rumus 1 warna hitam. Rumus 1 warna hitam. Silahkan saudara perhatikan. Sudah saudara perhatikan rumus 1 warna hitam pada media gambar? Sekarang perhatikan penjelasan kami. Apabila kita membaca Al-Quran, kemudian bertemu dengan huruf ya sukun. Ini huruf ya, ini tanda sukun. Huruf sukun itu disebut juga dengan huruf mati. Nah, jadi kalau saudara pernah belajar dengan guru ngajinya, terus kemudian guru ngajinya bilang ini huruf mati, yaitu maksudnya sama dengan huruf sukun. Maksudnya itu sama. Jadi kalau ada huruf ya, kalau kita membaca Al-Quran itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh baris 1 di bawah huruf, namanya harokat kasroh atau tanda baca kasroh atau baris kasroh. Jadi kalau ada huruf ya ada tanda sukun, sebelum ya sukun ini ada ini nih, ada harokat kasroh nih, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang, sehingga dzi dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu. Dibaca panjang. Ini namanya mad badal. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus 3 warna biru lagi. Rumus 3 warna biru. Kalau kita mengaji Al-Quran, bertemu kita dengan huruf yang di atasnya ada tanda seperti ini. Tanda harokat fathah berdiri, berbentuk alif kecil seperti ini. Maka huruf yang di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga A dibaca panjang.
Ini namanya mad badal, kok bukan mad tabi'i. Jadi kalau ada huruf hamzah ya yang dibaca panjang karena dia memiliki tanda panjang. Jadi ada huruf mad ya, didahului dengan huruf hamzah ya yang sesuai dengan harokatnya, kemudian itu dibaca panjang begitu. Atau kalau lebih ringkasnya tuh ada huruf hamzah dibaca panjang sebab dia memiliki tanda panjang, begitu saja supaya lebih mudah. Maka itu adalah mad badal. Jadi mad badal itu terjadi pada huruf hamzah saja, tidak pada huruf yang lain. Jadi ini huruf hamzah ada tanda panjangnya nih. Ini namanya adalah mad badal. Panjangnya dua harokat. Walaupun nanti bisa jadi pada kondisi-kondisi tertentu ya, huruf hamzah dibaca panjang tapi bukan mad badal. Nanti bisa terjadi pada kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau seperti ini namanya adalah mad badal. Panjangnya 2 harokat. Kalau untuk awal-awal itu Bapak Ibu saudara semuanya, supaya mempermudah dalam belajar, supaya tidak merasa kesulitan, untuk nama-nama madnya itu belakangan juga tidak apa-apa. Yang terpenting yang kita ketahui, kita mengetahui betul tanda panjangnya. Kemudian kita mengetahui betul berapa harokat kadar panjangnya begitu. Kalau untuk nama-nama madnya itu belakangan juga tidak apa-apa. Supaya lebih mempermudah saja dalam belajarnya seperti itu. Amanu, nu dibaca panjang. Ini namanya mad jaiz lagi. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 2. Rumus 2 warna hitam, perhatikan. Perhatikan, sudah saudara perhatikan rumus 2 warna hitam pada media gambar. Sekarang perhatikan penjelasan kami. Kalau kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita tuh bertemu dengan huruf waw. Ada huruf waw, ada tanda sukun, ini waw sukun. Huruf waw sukun yang sebelumnya ada ini, ada harokat domah. Ini namanya harokat domah nih, atau tanda baca domah atau baris domah. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada harokat domah. Maka huruf yang memiliki harokat domah itu dibaca panjang. Sehingga nu dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kata, atau dalam 2 kata yang berbeda, atau di lain kalimat ya, maka berubah nama menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa tadi? Ya 4 sampai dengan 5 harokat. Amanu idza, seperti itu, panjangkan seperti itu. Kemudian za dibaca panjang. Kenapa kok za dibaca panjang? Apa tanda panjangnya za itu apa begitu? Sekarang perhatikan rumus 3 warna hitam. Rumus 3 warna hitam, perhatikan. Sudah saudara perhatikan rumus 3 warna hitam. Sekarang perhatikan penjelasan kami. Apabila kita membaca Al-Qur'an, kemudian bertemu dengan huruf alif. Ini huruf alif nih. Sebelum huruf alif ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah, ada alif, sebelumnya ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang, sehingga dza dibaca panjang. Pada tabi'i panjang 2 harokat. Kalau 2 harokat berarti kira-kira 2 ketukan. Idza tada, da dibaca panjang. Apa tanda panjangnya da? Pasti saudara sudah bisa tahu kenapa kok da dibaca panjang, apa tanda panjangnya begitu. Karena masih di rumus 3 warna hitam, karena di sini ada alif nih, ada alif. Sebelum alif ada ini, ada huruf yang memiliki harokat fathah, ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Kalau ada alif sebelumnya ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang, sehingga da dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Tadayantum, non sukun, ini huruf nun, ini tanda sukun. Non sukun setelahnya huruf ta, atau non sukun bertemu dengan huruf ta. Namun sebelum itu perhatikan dulu media gambar di samping. Apabila kita membaca Al-Qur'an, kemudian setiap bertemu dengan huruf nun sukun, ingat ya kalimatnya itu setiap, berarti setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau salah satu harokat tanwin, atau ada tanda baca tanwin, maka kita perhatikan setelah huruf nun sukun atau setelah tanda baca tanwin itu ada huruf apa, maka akan terjadilah suatu hukum tajwid. Maka
kalau kita membaca Al-Quran kemudian di situ ada nun sukun atau di situ ada tanda baca tanwin, berarti di situ akan terjadi hukum tajwid jika kita melihat huruf yang setelahnya seperti itu. Nah, contohnya tuh seperti ini. Ini huruf nun sukun, setelahnya huruf ta. Ingat ya, kalau kami katakan setelahnya berarti yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Ini huruf nun. Setelahnya mana? Setelah huruf nun ini mana? Berarti ini huruf ta. Nah, berarti yang di sebelah ini huruf nun. Setelah huruf nun sukun mana? Sebelah kiri. Sebelah kiri huruf nun mana? Nah, sebelah kiri kita. Nah, berarti huruf ta ini. Nah, ini huruf nun sukun, setelahnya huruf ta. Huruf ta ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Berikan media gambar di samping. Huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin bertemulah dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Untuk huruf-hurufnya itu silakan saudara hafal. Huruf ta masuk kepada ikhfa hakiki akrob. Kenapa kok dikatakan akrob? Karena dia akrab, dekat. Apanya yang dekat? Makharijul hurufnya. Jadi makharijul huruf nun dengan huruf ta ini dia dekat, maka dikatakan akrob. Maka cara membacanya dibaca samar dan juga berdengung. Yang dibaca samar itu apa? Bunyi nun sukunnya dibaca samar. Kita baca yantum. Jangan dibaca yan, nunnya tuh, n-nya tuh bunyinya itu jelas. Yan, jangan seperti itu, tapi disamarkan. Yang kemudian didengungkan, kan dia didengungkan di bagian yang-nya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Yang tum begitu. Panjangnya gunnah itu ada ulama juga yang mengatakan panjangnya 2 harokat seperti itu. Tapi dalam hal ini yang paling bagus tentunya bertalaki. Belajar langsung tatap muka dengan seorang guru itu lebih bagus gitu. Maka kami selalu menyarankan setelah Bapak dan Ibu saudara semuanya mungkin karena kesibukan ya tidak ada waktu belajar secara online ya, setelah merasa belajar secara online-nya sudah paham semuanya, sudah paham tanda madnya, sudah paham dengan hukum-hukumnya begitu ya, maka kiranya sempatkanlah waktu juga nantinya untuk belajar langsung tatap muka dengan seorang guru secara offline seperti itu. Jadi kalau mungkin karena kesibukan ya, untuk awal-awal online terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Belajar secara online terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Yang kemudian di sini ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Perhatikan media gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Quran apabila bertemu dengan huruf mim sukun, maka kita perhatikan juga setelahnya itu ada huruf apa. Dia akan terjadi hukum tajwid juga. Kalau ada mim sukun maka di situ pun akan terjadi hukum tajwid. Cuman kalau mim sukun itu ya, dia lebih ringkas karena hukumnya cuman ada 3. Nah, yang pertama yang di kotak nomor 1, kalau ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi. Kotak nomor 2, kalau ada mim sukun setelahnya huruf mim bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Kalau ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, hukumnya izhar syafawi. Nah, sampai di sini pasti saudara sudah paham. Kalau ini apa hukumnya? Ini mim sukun, setelah mim sukun huruf ba atau mim sukun itu bertemu dengan huruf ba, berarti hukumnya apa? Ya, hukumnya ikhfa syafawi seperti kotak nomor 1 itu. Nah, kita baca berdengung. Yang tum di bagian tumnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Tum bidainin ilah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ya sukun. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Perhatikan gambar di samping. Huruf lin ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 2. Kotak nomor 2 perhatikan pada media gambar. Sudah saudara perhatikan? Sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun nih. Sebelum ya sukun ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Harful lin.
Nah, kita baca lunak, lembut saja ya, tidak memberatkan lisan. Kita baca bidainin, bidainin seperti itu. Kemudian di sini ada tanwin, setelahnya adalah huruf hamzah nih. Di sini ada tanwin, setelahnya huruf hamzah. Kok ini huruf hamzah, bukan ke ini huruf alif? Tadi di awal sudah kami jelaskan. Perhatikan, nah tadi kan di awal sudah kami katakan tuh, setiap bertemu dengan nun sukun atau tanwin, perhatikan huruf setelahnya, terjadi hukum tajwid begitu. Ini tanwin, nah setelahnya huruf hamzah. Kita lihat media gambar di samping. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin kemudian bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah izhar halqi. Ini tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah huruf izhar halqi kan, maka ini hukumnya izhar halqi. Cara membacanya dibaca jelas dan tidak berdengung. Yang dibaca jelas itu apanya? Bunyi tanwinnya ini kita baca jelas, bidainin. Jangan disamar-samarkan, baca jelas. Kemudian tidak didengungkan, jadi baca pendek saja. Bidainin ilah, bidainin ilah, seperti itu. Kemudian la dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Nah, kalau di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi karena penjelasannya sama dengan yang di atas ini tadi. Nah, ini la dibaca panjang karena di atasnya ada tanda ini nih, ada tanda harokat fathah berdiri, berbentuk alif kecil seperti ini. Maka la dibaca panjang. Mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia dalam dua kata yang berbeda atau di lain kalimat ya, maka berubah nama menjadi mad jaiz munfasil, panjangnya 4 hingga 5 harokat. Ila ajalim, tanwin bertemu dengan huruf mim. Perhatikan media gambar di samping, huruf mim termasuk salah satu huruf itu bi gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemulah dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya itu bi gunnah. Cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf mim, melebur ke huruf mim, kita baca ajalim. Jangan dibaca ajalin, jangan, tapi dimasukkan, melebur ke huruf mim. Ajalim, kemudian digunahkan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Ajalim musamman faktubuh. Tanwin bertemu dengan huruf fa. Huruf fa ini huruf apa? Perhatikan lagi media gambar di samping, huruf fa termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki dan dia masuk pada ikhfa hakiki ausat. Kenapa kok dikatakan ausat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf fa itu dia di tengah-tengah, maka dikatakan ausat. Huruf nunnya mana? Ini tanwin. Coba kalau kita ucapkan tanwin itu kan di ujungnya tuh ada huruf nunnya kan, musamman, musamman. Nah, tuh di ujungnya tuh ada huruf nunnya kan, yang tampak ketika kita ucapkan saja. Tapi dari segi tulisan mana ada huruf nunnya? Ada di sini huruf nunnya, enggak ada kan? Tapi kalau kita ucapkan dia tampak huruf nunnya tuh. Musamman. Nah, itu makhrajul huruf nun dengan huruf fa itu dia di tengah-tengah. Tidak jauh juga tidak dekat gitu. Maka dikatakan ausat. Kemudian cara membacanya dia baca apa tadi? Samar dan berdengung. Nah, jadi bunyi tanwinnya disamarkan. Jangan dibaca musamman man. Nah, berbunyi nunnya itu jelas man, jangan, tapi disamarkan. Musammau mau begitu. Nah, kemudian didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Musammau faktubuh. Hampir kelewatan di sini nih, hampir kelewatan. Ini ada huruf mim bertasydid. Huruf mim bertasydid nih. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawah itu. Dengan catatan jika sebelum huruf nun atau sebelum huruf mim bertasydid itu ada huruf yang memiliki harokat fathah atau kasrah atau dhammah, maka mim atau nun bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah, seperti itu. Catatan di bawah itu kami buat untuk memudahkan saudara dalam belajar supaya tidak keliru dalam menentukan hukum tajwid. Ini huruf mim bertasydid ya. Sebelumnya di sini ada harokat fathah nih. Harokat fathah. Atau misalnya kasrah atau dhammah, maka huruf mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini kan mim bertasydid nih. Ini tanda tasydid itu seperti ini, seperti huruf W, seperti huruf angka 3 terbalik ke atas. Ini huruf mim bertasydid, tapi hukumnya bukan gunnah musyaddadah tadi kan, itu ghambi gunnah karena kemasukan tanwin. Nah, maka supaya tidak keliru, kami buat catatan kecil di bawahnya itu. Jadi kalau ada huruf mim bertasydid, sebelum huruf mim bertasydid ini ada harokat fathah seperti ini, atau kasroh atau dhammah, maka huruf mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah.
Maka kita dengungkan musam, kita panjangkan sejenak suaranya, kita tahan, kita panjangkan. Musamman faktubuh. Kemudian huruf kaf dia sukun, kita baca seperti ini, fak, seperti itu. Karena huruf kaf salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Begitu juga dengan huruf fa. Huruf fa juga salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi ketika kita mengucapkannya ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Fak, seperti itu. Coba kita ucapkan huruf fa, pasti ada nafas yang mengalir juga. Fa, fi, fu. Jangan pa, pi, pu, jangan, tapi fa, fi, fu gitu. Huruf kaf juga termasuk salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Fak, tubuh. Kemudian buh dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun. Tapi pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kenapa kok mad tabi'inya berubah nama jadi mad arid li sukun? Perhatikan lagi rumus 2 warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Qur'an, kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini, ada harokat dhammah nih, ada tanda baca dhammah nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih dibaca panjang, sehingga bu dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan. Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, maka berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Tapi harus konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten dalam setiap kita membaca Al-Quran. Kalau mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat, maka semuanya harus kita baca 2 harokat. Kalau mad arid li sukunnya kita baca 4 harokat, maka semuanya harus kita baca 4 harokat. Seperti itu. Harus konsisten dalam sekali bacaan. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf H. Ini kalau kita berwakaf di huruf H, kita baca faktubuh. Jangan dibaca faktubuhu, jangan, tapi huruf hanya kita sukunkan, dibaca faktubuh. Mengapa begitu? Kalau kita mengaji Al-Qur'an, kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berwakaf, kita berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Qur'an, berhenti tepat di huruf H, berwakaf tepat di huruf H. Karena berwakaf tepat di huruf H, karena tadi kan sudah kami katakan kalau membaca Al-Qur'an berhenti berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita berwakaf di huruf H. Huruf H tidak dibaca panjang. Berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Sehingga kita baca faktubuh seperti itu. Di atas ini ada tanda wakaf, qaf dengan lam, bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, berwakaf itu lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf dengan lam, lebih utamanya itu kita berwakaf dulu. Berwakaf dulu, berhenti dulu, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Sekarang mari sama-sama kita ulang dari awal dengan pelan-pelan. Dengan menerapkan, memperhatikan apa yang telah kita pelajari tadi, kita terapkan, begitu kita latihan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita pada kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.